Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Amelia Mutmaina, NPM saya 115020059. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan poin-poin mengenai rencana strategis Dinas Kesehatan dengan jangka waktu 2018 sampai 2023. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dan waktu pelaksanaan program rencana strategis Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan atau Makassar. Yang pertama yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Tiga, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keempat, peningkatan sumber daya kesehatan. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Untuk waktu pelaksanaan program yaitu dilaksanakan di Makassar pada tahun 2021. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan rumusan prioritas masalah. Berdasarkan yang saya dapatkan dari Renstra, yaitu pertama, pelayanan kesehatan. Pada aspek pelayanan kesehatan, permasalahan mendasar adalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih belum optimal. Akses pelayanan kesehatan ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya belum optimal serta pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan masih belum memadai. Secara khusus, akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan masih mengalami kendala akibat sulitnya daerah-daerah tersebut dijangkau oleh tenaga kesehatan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan di daerah tersebut terkendala akibat kondisi wilayah yang memiliki keterbatasan, sehingga hal ini berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan. Selanjutnya, pada aspek kesehatan masyarakat, permasalahan mendasar adalah masih belum optimalnya implementasi pendekatan pelayanan siklus kehidupan atau continuum of care, yaitu upaya pelayanan kesehatan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, ibu hamil, ibu menyusui hingga lanjut usia, serta belum optimalnya implementasi 1000 hari pertama kehidupan. Kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat tinggi. Selain masalah undernutrisi, kita juga dihadapkan pada masalah overnutrisi, yakni masalah obesitas atau kegemukan. Stunting masih menjadi permasalahan. Hal ini yang perlu mendapat perhatian serius adalah peningkatan upaya preventif dan promotif secara berkesinambungan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar dapat berperilaku hidup yang sehat dan dapat menjaga kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pada aspek sumber daya kesehatan. Permasalahan utama adalah kualitas sumber daya manusia kesehatan belum optimal serta distribusi tenaga kesehatan belum merata. Pada daerah tertentu difasilitasi pelayanan kesehatan masih ditemukan adanya kendala berupa kekurangan dokter, tenaga perawat, ataupun kekurangan tenaga kesehatan lainnya. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kualitas tenaga kesehatan. Hal ini kadang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Kualitas tenaga kesehatan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan demi menjamin pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan memuaskan masyarakat. Yang keempat, mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada aspek pencegahan dan pengendalian penyakit terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta surveillance dan imunisasi. Kita menghadapi triple burden disease, di mana masih tinggi kasus penyakit menular seperti HIV, TB, dan meningkat pula penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan diabetes mellitus, serta hipertensi. Bahkan saat ini kita menghadapi kondisi yang jauh lebih berat dengan terjadinya pandemi kesehatan global, coronavirus disease atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Selanjutnya kita masuk di penyebab masalah. Yang pertama yaitu mobilitas tenaga kesehatan. Mobilitas tenaga kesehatan cukup tinggi. Proses mutasi yang sering terjadi utamanya pada puskesmas di daerah non-perkotaan, sehingga menyebabkan jumlah tenaga kesehatan tidak merata secara proporsional yang berdampak pada pemberian tugas rangkap bagi petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan profesinya. Yang kedua yaitu beban ganda penyakit pada masyarakat, di mana meningkatnya angka kejadian penyakit menular dan infeksi juga disertai dengan meningkatnya angka kejadian penyakit tidak menular.
akibat pola hidup masyarakat yang tidak sehat serta adanya gaya hidup kekinian, khususnya pada kelompok remaja, serta menjamurnya warung-warung makan siap saji, khususnya di daerah perkotaan yang dapat merubah pola konsumsi masyarakat sehingga mempertinggi resiko terhadap penyakit hasil manifestasi obesitas dan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, yaitu kesenjangan dalam hal pendapatan keluarga yang dampaknya berimbas pada penyediaan pangan di tingkat rumah tangga. Yang keempat, ada keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga dalam mengatasi permasalahan kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak atau KIA, seperti terlambat ke fasilitas pelayanan kesehatan dan terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan yang berisiko sehingga terlambat dalam mendapatkan pertolongan dan tindakan kesehatan, yang mungkin saja disebabkan masih adanya pengaruh budaya atau mitos pada masyarakat kelompok tertentu yang dianggap tabu sehingga berpengaruh pada optimalisasi pencapaian sasaran. Yang kelima, yaitu belum semua sektor menyadari pentingnya program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga beban tanggung jawab yang dirasakan hanya kepada SKPD teknis yang bersangkutan langsung. Dengan kata lain, kesibukan masing-masing sektor fokus pada pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran masing-masing sehingga pencapaian sasaran kurang maksimal. Yang keenam, adanya dampak eksternal pada masyarakat berupa pandangan atau stigma negatif terhadap fasilitas pelayanan milik pemerintah, terutamanya rumah sakit. Adanya kasus-kasus tuntutan pada suatu rumah sakit tentang tanggapan terhadap mutu pelayanan hingga dugaan malpraktik yang memperbesar pandangan negatif tersebut sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas tersebut. Di dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat rumusan kegiatan. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam rumusan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kedua, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian pencegahan dan pengendalian pandemi. Kesehatan pencapaian SPM dan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kemudian penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi balita stunting. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Dan yang ketujuh yaitu menyesuaikan di era revolusi industri 4.0 atau era digital atau era teknologi informasi. Selanjutnya saya akan masuk di asumsi atau peramalan sumber daya. Mencermati potensi yang dimiliki daerah Sulawesi Selatan, baik dari segi ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan didukung oleh kondisi wilayah strategis serta nilai-nilai sosial budaya luhur, maka kondisi daya saing daerah Sulawesi Selatan seharusnya mampu menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Dalam realitasnya, belum sampai pada kondisi ideal yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM masih berada di urutan 14 dari 34 provinsi Indonesia pada tahun 2016. Rasio jumlah orang miskin dari total jumlah penduduk yaitu 9,48% pada 2017. Kemudian tingkat kesenjangan pembangunan daerah diukur dari Gini rasio, yaitu tertinggi kedua di Indonesia sekitar 0,429. Indeks demokrasi yang masih rendah dengan skor 68,53% pada 2016. Demikian juga dengan tingkat pengguna narkoba yang semakin tinggi sekitar 130.000 pengguna di Sulawesi Selatan, di mana hal ini semakin memperburuk keadaan terutama dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Kondisi di atas bila tidak tertangani dengan baik dan tepat, maka akan semakin memperlebar jarak antara apa yang telah direncanakan di dalam RPJPD dengan jangka tahun dari 2008 sampai 2028 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dengan hasil yang dicapai. Selanjutnya kita masuk di kelompok sasaran dan rincian pembiayaan. Seperti yang kita lihat bersama, ini adalah contoh tabel yang lengkap yang berisikan kelompok sasaran, rincian pembiayaan, target per tahun, dan sub-sub kegiatan. Di sini pula terdapat jumlah total pendanaan atau pembiayaan yang tertuang di dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atau Makassar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai target program.
Dalam Renstra ini, target programnya yaitu berlandaskan pada Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, telah menetapkan bahwa SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan daerah provinsi dan SPM Kesehatan daerah kabupaten atau kota. Pelayanan di dalam SPM bidang kesehatan ini lebih terfokus pada pelayanan yang bersifat peningkatan atau promotif dan pencegahan atau preventif, yang mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini, dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan kesehatan, pelayanan dasar pada SPM di bidang kesehatan, dan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan harus mencapai 100%. Selanjutnya, dengan menyelenggarakan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK, bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif, serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar, mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten atau kota melalui peningkatan akses dan screening kesehatan, mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan diharapkan mendukung tercapainya indikator sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya saya akan membahas mengenai indikator keberhasilan dan tindakan pengawasan. Dalam rancangan strategis pada Provinsi Sulawesi Selatan ini saya menemukan yaitu mengenai pertama WHO. WHO merupakan otoritas dunia yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mendukung upaya lintas negara dalam mencapai komitmen tujuan SDGs, yaitu 3 SDGs yang menekankan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin hidup sehat dan mempromosikan well-being untuk seluruh usia. Sebagai acuan kegiatan tahun 2019 sampai tahun 2023, WHO telah menetapkan program kerja umum atau GPW 13 WHO yang meliputi 2 bienium, yakni bienium 2020 hingga 2021 dan bienium 2022 hingga 2023. Program kerja ini merupakan kelanjutan dari program berkelanjutan sebelumnya, yaitu GPW 12 dari 2014 hingga 2019. Pendekatan WHO untuk kedaruratan kesehatan ditujukan untuk menjamin populasi yang terdampak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Selanjutnya, WHO juga berkomitmen untuk fokus pada pencapaian dan kemanfaatan Universal Health Coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang bermutu, dan akses terhadap keselamatan, efektivitas, mutu, serta ketersediaan dan kecakupan vaksin dan obat untuk semua manusia. Esensi dari UHC adalah akses universal untuk memperkuat sistem kesehatan yang berorientasi untuk manusia. Kita masuk di primary health care. Diyakini menjadi salah satu solusi dalam mencapai agenda untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030 dan kesehatan untuk semua, serta menjadi pendekatan yang paling inklusif, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat serta kesejahteraan sosial. Kemudian kita masuk di adanya disrupsi teknologi dan era digital. Aplikasi teknologi dalam pelayanan kesehatan yang ditandai dengan meluasnya digitalisasi, optimalisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan membuat perubahan besar dalam pelayanan kesehatan. Disrupsi diartikan sebagai perubahan mendasar yang menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan pembaruan yang mendasar, teknologi medis yang semakin canggih, dan revolusi dalam hardware dan software dalam pelayanan kesehatan. Kemajuan ini menjadikan adanya penetrasi akses internet, telepon mobile, dan smartphone, melimpahnya informasi mengenai kesehatan dari berbagai sumber, masyarakat yang semakin sadar dan cerdas, dan peningkatan biaya penyediaan pelayanan kesehatan yang makin modern, dan menjadi berbagai tantangan yang hadir di era disruptif. Pelayanan kesehatan ke depan dituntut akan semakin terkoneksi.
Dalam Renstra ini menggunakan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dan dianalisis menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Untuk lebih jelasnya, pembagian-pembagian ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian dalam Renstra ini terdapat susunan organisasi di Dinas Kesehatan. Susunan organisasi ini terdiri dari yang pertama yaitu kepala dinas, kedua sekretaris. Sekretariat ini meliputi satu subbagian program, subbagian umum, kepegawaian dan hukum, ketiga subbagian keuangan. Kemudian ada bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, ada jabatan fungsional, dan terakhir ada unit pelaksana teknis atau UPT. Kesimpulannya adalah derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud apabila semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, mengubah pola hidup ke arah promotif preventif dengan menekankan pada perilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri, mengintegrasikan pembangunan berwawasan kesehatan dan mengedepankan sinergisme dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, penunjang fasilitas kesehatan pun harus lebih diperhatikan agar tercapainya administrasi pembangunan bagi masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan mengenai poin-poin dari rencana strategis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, dari jangka waktu tahun 2018 hingga 2023. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya dan penyampaian saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.